Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa dipertemukan di dalam ruang Meet ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar membuat Twibon dengan twib.id. Salawat salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama yang saya hormati Pak Dimas Maulana selaku marketing twib.id. Selamat siang. Kedua, ya selamat siang Mas Dimas. Selanjutnya yang kami hormati Bu Rahmana Lisyul Jur dari SMP Negeri 1 Pasaman, Sumatera Barat. Halo Bu Rahma, mana suaranya? Wah, belum bersuara. Terus selanjutnya kepada Pak Nov yang kami hormati juga. Ini adalah Duta Teknologi Provinsi Lampung tahun 2022. Halo Pak Nov. Iya. Dan tak lupa kepada seluruh peserta, teman-teman yang sudah bergabung di ruang Meet ini yang luar biasa walaupun siang-siang. Mungkin ada yang nahan lapar, ya, ada yang belum sampai rumah, gitu. Sudah keroyo-royo, bahasanya mau belajar bersama kita di kegiatan pembuatan Twibon dengan twib.id ini. Tak lama-lama lagi, saya akan membacakan urutan acara untuk hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti kata sambutan dari komunitas, yang ketiga sambutan dari twib.id oleh Pak Dimas. Selanjutnya materi inti yaitu pembuatan Twibon menggunakan Canva oleh Bu Rahma Nelisyur dan dilanjutkan oleh Pak Novia, yaitu memasukkan desain yang sudah dibuat ke dalam twib.id. Dan yang terakhir nanti dari Mas Dimas akan ada penjelasan sedikit tentang lomba atau kompetisi pembuatan Twibon untuk hari ini, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara ini untuk yang beragama Islam dengan bacaan basmalah, dan untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan masing-masing. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan itu, dengan doa yang kita panjatkan, kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya sambutan komunitas ini langsung dari saya. Kegiatan ini adalah kegiatan yang terselenggara atas kerjasama Sahabat Guru Hebat dan Assembler Edu Lampung, di mana dua komunitas ini ada di dalam PMM, Bapak Ibu, platform Merdeka Mengajar. Silakan nanti di-shot atau mungkin kemarin ketika mendaftar, Bapak Ibu melalui PMM-nya Sahabat Guru Hebat maupun PMM-nya Assembler Edu Lampung. Nanti silahkan selalu ikuti kegiatan-kegiatan kita di dalam platform Merdeka Mengajar.
Sahabat Guru Hebat, yaitu komunitas yang berdiri sejak Januari 2021 sampai sekarang, yang mungkin sudah banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu bisa berkunjung di channel YouTube kita di Sahabat Guru Hebat dengan logo seperti di sebelahnya ini, Bapak Ibu. Terus yang kedua yaitu komunitasnya Pak Novia, yaitu Assembler Edu Lampung, karena Pak Novia ini awalnya membuat komunitas memang seringnya membuat webinar tentang Assembler Edu. Makanya komunitasnya Pak Novia itu Assembler Edu, tapi tidak masalah, kita intinya membuat kegiatan itu yang positif, bermanfaat, sehingga menggunakan komunitas apapun tidak masalah bagi kita. Di sini dua komunitas ini ketemu, bisa kolaborasi untuk memberikan materi-materi yang mungkin sering kita gunakan, sering kita pakai, tapi bagaimana caranya agar kita tidak hanya memakai, tapi kita juga bisa membuat dan bisa lebih mengeksplor untuk pembuatan Twibbon untuk kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan promosi, ataupun kegiatan di sekolah yang lain. Nah, ini dari saya sekilas tentang dua komunitas yang menyelenggarakan kegiatan ini. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah sambutan dari twib.id. Nanti apa sih twib.id? Nah, biasanya Bapak Ibu di platform yang lain Twibbonnya itu pakainya yang itu gitu. Tapi ini kita punya aplikasi baru namanya twib.id. Kepada Mas Dimas kami persilahkan. Ya. Selamat siang. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Mohon maaf, sepertinya ini ada ketuk-ketuk ya, apa terdengar ketuk-ketukannya? Terdengar. Sebentar ya, saya izin pause sebentar. Oke, baik. Ya, saya izin share. Screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Ya. Sudah. Oke, hari ini kita memang webinar ya, seperti yang tadi Pak Fitrianto sudah sampaikan, bahwa hari ini kita selain membuat Twibbon dengan platform twib.id ya, kita akan belajar mengenai cara membuat frame Twibbon terlebih dahulu. Mungkin pengenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Maulana yang ada di sini ya, sebagai marketing dari twib.id, yaitu platform online untuk sebagai platform Twibbon ya, yang bersifat publik. Nah, dan selebihnya nanti kita akan mengenal lebih dalam tentang Twibbon, bagaimana pengaplikasiannya dan bagaimana cara menggunakannya ya.
Oke. Nah, mungkin di sini udah banyak yang tahu Twibbon dan juga udah banyak yang pakai Twibbon. Ada juga yang sudah menggunakan platform Twibbon ya di luaran sana yang sudah familiar. Tapi kita anggap di kelas ini, kita anggap ini kita mulai dari awal lagi, kita belajar basic atau sejarah dan juga dasar dari kenapa sih kita harus menggunakan Twib.id sebagai platform Twibbon dan kenapa kita harus membuat Twibbon ya untuk kegiatan kita. Oke. Pertama-tama ini adalah tangkapan layar dari aplikasi Twib.id yang mana kita baru bulan kedua ini ya setelah meluncur ke publik, bulan kedua, dan komunitas di ini ya sudah sebentar ya, dan ini komunitas dari Pak Fitrianto ini yang pertama kali nih mengenal adanya Twib.id. Jadi kita memang baru, kemudian juga bisa dibilang fitur-fitur yang kita tampilkan ini akan terus bertambah gitu ya. Jadi yang sekarang kita rasakan itu memang saat ini masih versi yang benar-benar bisa atau sebagai needs ya, kebutuhan dasar dari platform Twibbon. Oke, nah Twib ini platform Twibbon yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan Twibbon, yaitu bingkai yang dapat ditambahkan ke gambar profil di media sosial. Ya, media sosial ini sendiri nggak hanya dari katakan Instagram, Facebook gitu ya, bahkan status WA pun sudah menjadi bagian dari media kita bersosial. Nah, sedangkan kalau kita bicara Twibbon ini yang seperti ditampilkan di yang saya kursorkan ini ya, ini adalah kita sebutnya frame ya, frame Twibbon ini adalah cara yang sangat bagus untuk menunjukkan dukungan untuk sebuah alasan merayakan suatu acara ataupun sekedar bersenang-senang. Katakan kita sedang ada sebuah kegiatan, nah kita bisa memberikan dukungan dengan membuat Twibbon dan mengajak rekan-rekan, teman atau bahkan peserta untuk memberikan dukungan pada kegiatan tersebut. Ataupun kita bisa untuk membuat merayakan suatu acara, katakan temu kangen gitu ya, ataupun alumni, kumpul alumni. Nah, dan di Twibbon tersebut ya kita berikan hari, tanggal dan juga waktunya gitu ya, dan juga alamatnya atau lokasinya. Nah, beberapa ini adalah hal yang bisa kamu lakukan dengan Twibbon ini. Yang pertama, kita bisa membuat Twibbon untuk mendukung sesuatu yang kamu pedulikan. Jadi memang ketika kita mempedulikan sesuatu, kita mendukung sesuatu, ya kita bisa buat itu dan kita bisa sebarkan untuk agar orang lain ikut mendukung dari kegiatan tersebut. Kemudian dengan Twibbon kita bisa untuk merayakan acara seperti di hari ini ya, kita ada sukseskan Twibbon ya, mungkin rekan-rekan juga udah cobain di grup gitu ya, grup WA seperti itu. Dan kemudian adalah bersenang-senang dengan frame Twibbon. Nah di sini ya dengan Twibbon ini nggak hanya yang seru-seru aja nggak hanya yang acara-acara resmi aja, tapi yang
seru-seru juga gitu ya, yang sekedar bersenang-senang gitu ya, untuk ya memang nggak harus yang kaku gitu ya, tapi memang bisa juga untuk mendukung acara-acara yang sifatnya luas gitu. Nah, untuk hari ini ya, saya launching ya, bisa dibilang ini dari tweep.id itu melakukan launching apa ya ini fitur tambahan yang mungkin sebelumnya itu belum dirasakan nih sama pengguna tweep.id dalam 2 bulan ke belakang ya gitu. Nah, yang pertama itu adanya fitur analitik. Jadi kita ada fitur analitik. Nah, fitur analitik ini kita bisa melihat view dari Twibbon kita dan juga seberapa banyak dia dipakai dalam rentang waktu 7 hari. Dan di hari ini juga saya ingin menginformasikan bahwa di tweep.id juga sudah bisa upload foto dan juga header profil di sini, sehingga profilnya itu bisa ditampilkan seperti ini ya, ada foto profil dan juga headernya. Dan yang terakhir adalah adanya multi language ya. Jadi sekarang itu karena tadi beberapa ya kita lihat ini ternyata sudah berbahasa Indonesia ya. Jadi ini sudah ada fitur kalau kita klik bahasa di bawah kanan itu ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi sekarang sudah support 2 bahasa. Ya. Itu dari tweet. Nanti kita akan lanjut. Nah, kita akan lanjut bagaimana nih caranya buat frame-frame seperti ini ya, menggunakan Canva oleh Ibu Rama Nelis ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Jadi intinya Twibbon ini itu benar-benar aplikasi baru 2 bulan, tapi luar biasa penggunaan tweep.id ini. Karena satu, simple, yang kedua mudah gitu ya. Terus link-linknya juga singkat, dan kita bisa memasukkan 10 frame, 10 template ke dalam satu link. Jadi satu link Twibbon itu bisa diisi langsung 10 frame. Nah, ini sebelum Bu Rahmanelis menyampaikan, akan saya tampilkan satu contoh Twibbon yang menggunakan tweep.id. Sudah tampil Bapak Ibu? Di sini saya itu sudah menggunakan tweep.id sejak pertama di launching Bapak Ibu. Memang saya dengan Mas Dimas dan teman-teman itu langsung membuat sebuah tweep ya, Twibbon dengan frame yang banyak, tapi kita tidak perlu masuk ke Canva atau ke aplikasi lain, tapi frame-nya bisa banyak seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh ketika saya membuat kegiatan di sekolah saya itu untuk mempercantik tampilan foto yang kita share, foto yang kita posting, itu untuk cepat gitu ya. Kadang kita harus buka ini, buka itu. Maka saya membuat Twibbon dari tweep.id. Nah, Twibbonnya seperti ini Bapak Ibu. Ini seperti apa ya, kop surat ya, seperti kop sekolahan kita gitu. Nah, ini kalau dikasih foto itu langsung masuk di dalam frame tersebut. Ini ada 10 frame ya, seperti ini, macam-macam frame yang saya buat. Dan ini saya buat menggunakan Canva. Jadi saya rubah template-nya dan saya masukkan ke dalam tweep.id. Nah, ini nanti kegiatannya tidak hanya
tentang sekolah, tetapi bisa tentang hari besar, tentang kegiatan apapun, itu bisa kita buat template-nya, kita masukkan dengan twip.id. Ini contoh sekilas dari saya. Nanti langsung di acara berikutnya adalah pembuatan template Twibon menggunakan Canva oleh Bu Rahma Nelisius. Kepada Bu Rahma, saya persilahkan. Terima kasih Pak An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua dari seluruh penjuru Indonesia. Alhamdulillah wa syukurillah kesempatan hari ini berbangga, bersyukur dan senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam sesi berkolaborasi ini. Saya sangat bangga ini Bapak Ibu diajak berkolaborasi kembali oleh pihak TwipID di sini atas nama Mas Dimas, kemudian rekan-rekan hebat saya Bapak Fitrianto dan Bapak Novia. Baik, pada kesempatan ini bagian saya adalah untuk sedikit berbagi bagaimana cara membuat frame dengan mendesainnya dengan menggunakan aplikasi Canva. Saya rasa semua Bapak Ibu guru hebat di sini sudah mengenal Canva ya, karena Canva ini sangat tren, sangat mudah, sangat familiar, dan tentu saja Bapak Ibu pendidik sudah menggunakannya karena Canva juga terintegrasi dengan akun Belajar ID, sehingga kita sebagai guru-guru bisa mengakses atau mendapat akses premium dari Canva. Baik, dari yang disampaikan Bapak Fitrianto tadi, saya juga merasakan bahwa penggunaan Twibon ini memang sudah sangat lama kita kenal. Tapi dulunya begini, saya sedikit bercerita pengalaman saya ketika menggunakan, ketika ingin merayakan suatu hal atau suatu hari yang ingin kita rayakan, misalnya hari besar atau mungkin hari-hari besar, misalnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari-hari besar seperti 17 Agustus, biasanya kita nih mencarinya melalui Google dengan mengetik link Twibon hari besar ini. Saya juga seperti itu Bapak Ibu, karena memang belum tahu ilmunya begitu, belum tahu bagaimana cara membuat Twibon ya, wah, apalagi dengan desain yang luar biasa, sehingga kita sedikit senang ketika men-share gambar kita sudah berada dalam frame Twibon tadi. Alhamdulillah seiring waktu kita juga berinteraksi dengan guru-guru hebat lainnya, saling menularkan ilmu ini. Nah, alhamdulillah hari ini sudah bisa, dan izinkan saya berbagi Bapak Ibu bagaimana mendesain Twibon dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, sebenarnya mendesain Twibon ini banyak sekali caranya. Nah, di sini akan kami simulasikan. Saya mensimulasikannya hanya dengan menggunakan aplikasi Canva. Nanti untuk menghapus latar belakangnya kita menggunakan menu yang ada di Canva. Sedangkan nanti jika kita ingin menggunakan frame atau desain yang bertumpuk-tumpuk di Canva, nah itu kita nggak bisa menggunakan aplikasi hapus latar belakang dengan Canva. Nah, itu tentu kita akan menggunakan hapus latar belakang dengan aplikasi lain. Nah, itu nanti akan disimulasikan oleh Bapak Novia. Baik, Bapak Ibu, izin share screen. Langkah pertama kita tentu masuk ke aplikasi Canva. Kita cukup mengetikkan canva.com di pencarian kita atau di browser. Maka akan tampil berandanya seperti ini. Apakah sudah nampak, Pak An? Nampak. Oke, terima kasih. Nah, canva.com seperti yang ada di sini, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sambil mendengar, sambil berpraktek, mungkin bagi yang belum pernah mencoba, silahkan kita akan pelan-pelan biar semuanya bisa. Kita semua pasti bisa, insya Allah. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian buat desain kalau di sini Bapak Ibu. Di sini juga bisa sebenarnya kita mengetik, kita cari desain yang disediakan untuk membuat Twibon. Sini juga bisa, kita klik buat desain. Kemudian di pencarian kita ketik aja Twibon. Sehingga nanti kita akan diberikan pilihan seperti ini Bapak Ibu, ada Twibon hari Kartini, ada Twibon hari Guru.
sebenarnya bisa aja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita klik salah satu. Nah, kita akan bertemu dengan kanvas. Kalau di sini boleh kanvas, boleh nanti apa ya namanya selain kanvas, editor begitu ya. Karena inilah yang tempat kita akan membuat desain kita yang nanti akan menjadi frame di Twibbon kita. Nah, saya ingin mencoba ini Bapak Ibu karena untuk Twibbon ini bebas untuk memperingati hari besar, untuk pendidikan pun bisa. Ya, misalnya kita ingin merayakan kelulusan siswa kita, maka kita mendesain Twibbon yang nanti akan dipakai oleh siswa-siswa kita yang tamat misalnya tahun ini. Mereka men-share ke media sosial sebagai wujud rasa bangga, rasa bahagia. Itu juga boleh. Nah, di sini karena mendekati hari Dirgahayu Republik Indonesia, saya tertarik untuk membuat suatu Twibbon tentang HUT atau Dirgahayu RI. Kita klik, karena saya pada kali ini akan menggunakan aplikasi Canva saja, maka desain yang disediakan oleh Twibbon, ini desainnya Bapak Ibu ya, kita sebenarnya tinggal milih aja seperti ini, ya. Kemudian masuk edit kalimatnya, kemudian masukkan foto, hapus foto, kemudian udah selesai. Tapi jika kita menggunakan aplikasi yang ada di Canva atau menu yang ada di Canva, kita tidak bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Karena ini bertumpuk. Ya, bertumpuk dan tentu nanti untuk menghapus latar belakangnya itu tidak bisa dengan menggunakan latar belakang Canva. Maka ini tidak bisa kita gunakan. Itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Novia. Nah, sekarang saya berarti mulai manual nih Bapak Ibu. Manual dari awal kita mendesain sendiri bagaimana nanti bentuk Twibbon kita. Sehingga nanti latar belakangnya ini bisa kita hapus dengan menu Canva. Langkah pertama, saya klik di bagian elemen di sebelah kiri. Kemudian saya ketik di sini misalnya karena HUT RI ya, saya ketik aja sini HUT RI. Sehingga nanti kita ketemu dengan elemen-elemen yang bisa kita gunakan di sini. Sini banyak sekali. Nah, biasanya saya suka pakai grafis ini Bapak Ibu. Kita klik grafis. Nah, sini akan banyak sekali elemen-elemen yang bisa kita jadikan hiasan pada desain kita. Kemudian saya pilihnya yang mana ya? Sepertinya saya ingin membuat seperti kop di atas ini. Kemudian kop itu nanti kita beri judul nanti dengan nama sekolah kita, logo sekolah kita, kemudian nanti dengan ornamen-ornamen dengan HUT RI. Kemudian nanti ada slogan dari HUT RI ke-78. Sepertinya saya tidak menemukan di sini. Coba saya cari lagi di merah putih. Nah, di sini ada ketemu beberapa. Saya lihat di sini banyak sekali yang bisa saya jadikan sebagai kops. Kops di sini saya pilih yang ini saja. Mungkin ini bisa. Atau ini. Ini. Oke. Sepertinya saya pilih yang ini saya hapus. Ini yang kita klik maka dia akan masuk ke bagian kanvas kita. Ini Bapak Ibu bisa mengatur berapa itunya ukurannya di sini. Nah, kemudian langkah berikutnya saya cari ini. Saya masukkan dulu tulisan sekolah saya. Kita klik pada bagian teks, menu teks di sini, kemudian pilih aja salah satu jika Bapak Ibu ingin menulis secara manual, atau jika ingin menggunakan template tulisannya juga bisa, di scroll ke bawah. Di sini saya ingin menggunakan manual saja, saya klik di sini, tambah subjudul, saya ketik sekolah saya, SMPN 1 Pasaman. Kemudian kita atur, ini sementara nanti bisa kita sesuaikan lagi Bapak Ibu, seandainya warnanya tidak sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah teks satu lagi, mengucapkan. Mengucapkan,
Susun di sini. Oke, kemudian di bawahnya nanti ada tulisan Dirgahayu RI ke-78 ya, karena tahun ini masuk ke 78. Nah, untuk kalimatnya itu bisa kita cari di elemen atau dengan mengetik sendiri dengan secara manual seperti tadi. Saya coba tambahkan satu elemen lagi. Seperti apa di sini pita, kita cari lagi, kita balik lagi ke elemen. Di sini kita cari pita. Pita merah putih. Seperti ini. Grafis. Kemudian, nah, apa yang bisa kita letakkan di bagian tengah dari desain sehingga lebih mempercantik dari desain kita. Saya coba tambahkan di sini. Diperbesar. Tinggal tarik. Oke, geser ke atas. Oke. Nah, udah begitu. Kemudian Dirgahayu. Nah, Dirgahayunya bisa kita menggunakan, coba dicari di elemen. Dirgahayu RI. Dirgahayu RI. Nah, sini juga sudah ada Bapak Ibu tulisan. Seandainya kita mau menggunakan ini juga boleh, atau menulis manual juga boleh. Kita sesuaikan saja. Saya di sini sepertinya tulisannya tidak begitu ya, tidak mendukung kepada desain. Maka saya coba menuliskan saja secara manual. Klik lagi atau mungkin kita copy saja dari atas tulisannya. Dirgahayu RI. Dirgahayu RI. Nah, ini nanti bisa kita tambahkan dengan angka. Nah, kalau angka biar lebih menarik, kita ambil di gambar, yaitu di elemen. Kita ketikkan di sini 78. Maka ada banyak sekali Bapak Ibu pilihan dari angka ini, biar desain kita lebih menarik. Pilih salah satu, boleh kita taruh di sini. Atau rasanya kalau ingin lebih berbeda warnanya, boleh dicari yang lain. Misalnya begini ya, saya ganti dengan ini. Sama merah tadi nggak kelihatan. Oke, kita taruh di sini. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Artinya Ibu. Oke, kemudian tinggal mendesain, memasukkan logo sekolah. Nah, untuk memasukkan logo sekolah, kita masuk ke bagian unggahan. Biasanya logo itu kan tersimpan di laptop kita, atau kalau memang sudah pernah kita mengunggahnya ke Canva, maka dia akan tersimpan di galeri kita. Kita klik unggah. Kebetulan saya sudah menyimpan ini Bapak Ibu. Logo sekolah saya. Nah, biasanya di sini ya kalau logo sekolah. Kemudian logo dari Tuturi. Nah, ini saya ambil. Nah, untuk logo jika sudah tanpa latar belakang itu sudah oke. Kalau seandainya masih belum masih memakai latar belakang, bisa kita hapus dengan
background ya. Edit foto, kita klik ini logo sekolah, kebetulan belum hapus latar belakang. Kemudian edit foto. Kemudian ada pilihan di sini sebelah kiri penghapus LB latar belakang, tinggal klik. Nah, menu ini hanya ada pada Canva Premium atau jika Bapak Ibu mengakses Canva dengan akun Belajar ID. Kita klik penghapus latar belakang. Maka logo kita sudah tidak, gambarnya tidak memiliki latar belakang lagi. Kita sesuaikan, kemudian tulisannya nggak jelas, SMP 1 Pasamannya nggak jelas, maka saya beri efek. Klik efek, pilih kerangka, ini silakan ini bebas Bapak Ibu, mau menyesuaikan yang mana, tulisan, warna. Saya klik di sini, saya ganti warna putih supaya nanti timbul. Ya, ini udah putih. Ganti warna putih. Oke, nah sekarang tulisan SMP-nya sudah lebih besar. Ini sudah jelas. Kemudian mengucapkannya juga saya kasih efek putih. Klik lagi kerangka, ganti yang warna abu-abu dengan warna putih. Ini warna putih. Nah, lebih terang sehingga lebih jelas. SMP 1 Pasaman, ini logo Tutburi. Ini logo sekolah, kemudian mengucapkan Dirgahayu RI ke-78. Nah, di sini kan pitanya ini kan nggak melengkung. Nah, supaya lebih bagus tulisannya, kita beri lengkungan ini Bapak Ibu dengan menggunakan menu efek lagi. Klik tulisan Dirgahayu, klik efek, kemudian terus ke bawah. Nah, ini ada lengkungan. Kita klik. Nah, tulisannya kita atur kelengkungannya supaya dia agak melengkung ke atas, mengikuti nanti pita. Oke, seperti ini. Oke, sudah lebih bagus tulisannya. SMP-nya mungkin perlu kita perbesar, boleh atur. Oke. Kemudian posisinya atur di tengah. Logonya juga. Oke. Ini juga kemudian ini juga nih kita kasih lengkung sedikit supaya lebih bagus. Klik lagi lengkungan, terus atur Bapak Ibu di sini kita geser ke kiri supaya dia agak melengkung ke atas, geser ke kanan jika mau lengkungnya ke bawah. Oke, ini sudah menyesuaikan. Atur posisi di tengah lagi. Oke. Nah, jika sudah demikian, kita cek Bapak Ibu, sudah keren nggak? Kalau sudah belum, kalau masih ada yang perlu diedit, edit lagi sesuai dengan bagaimana selera Bapak Ibu. Oke, bagi saya ini sudah. Kalau sudah, kita tinggal menambahkan di bawahnya lagi ini tanggal Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dan 2003. Kita bisa menggunakan teks lagi atau jika mau menggunakan gambar juga bisa. Saya coba gambar. Saya cari angka 17. Lengkap sekali ya di Canva ya Bu ya. Keren. Keren. Dan kita bisa kreatif tanpa batas nih Pak Nov. 17. Nah, karena di sini 17-nya udah pakai yang ini ya, yang emas. Saya pilih lagi lah yang emas di sini. Atau yang ini. Yang ini lagi lah. Ganti. Oke. Kita perkecil. Kita atur di sini 17 Agustus. Nah, Agustusnya boleh kita cari yang gambar juga boleh Bapak Ibu. Boleh dengan tulisan yang mana mau. Saya coba cari gambar. Siapa tahu ada Agustus. Nah, ternyata ada. Nah, begini. Banyak pilihannya. Karena di sini warnanya dominan merah putih, emas. Bagusnya kita sesuaikan Bapak Ibu. Karena desain yang keren itu biasanya warnanya tidak nano-nano. Yang saya tahu
warna itu biasanya mengikuti warna dominan di desain kita supaya desain kita jadi lebih kece, lebih bagus, lebih terkesan elegan gitu. Agus, coba saya coba di sini. Oke, enggak kalau ini kita pakai. Oke, kemudian elemen berikutnya adalah tahun. Berarti tahunnya 5 dengan 2003. Kita ketik, kalau ini saya mau teks saja. Karena nanti akan kita atur nanti lengkungannya. Saya ketik di sini, tambahkan sedikit teks. Di sini bawah saya tulis, diperbesar sedikit perjelas. 1945. Maaf. Oke. 1945, kemudian kita kasih tanda strip seperti ini Bapak Ibu. Kemudian itu aja dulu karena dia nanti menyesuaikan dengan elemen lingkungannya. Oke. Kemudian kita copy. Kita bikin tahun sekarang 2023. 2023. Kita susun dulu di bawah sini. Kemudian elemen berikutnya adalah nih bagian bawahnya belum Bapak Ibu, bagian atas sudah selesai, bagian bawah belum. Nah, supaya lebih matching kita cari di elemen lagi. Ya, terserah. Kalau saya maunya itu kita tampilkan merah putih di sini biar lebih semarak. Saya cari di sini merah putih. Grafis. Nah, banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita pilih di sini, kita sesuaikan mana yang bagus. Saya maunya seperti bendera di sini. Misalnya ini. Oke. Cari lagi. Coba yang ini. Coba yang ini. Ini kita perbesar. Oke, ini kurang pas. Harus benar-benar kreatif ya Bu Rahma ya dalam mendesainnya. Luar biasa. Kreativitas kita diuji nih, Pak Noh. Oke, saya pilih ini satu. Kemudian saya mau nambahkanlah satu lagi. Nah, ini mungkin lebih menarik. Ini, oke. Kadang kita keasikan Pak Nov, nggak terasa waktu itu sudah lama berlalu. Karena keasikan begini, mencari elemen-elemen yang lebih menurut kita. Ganti lagi gitu kan. Ya. Coba yang ini mungkin lebih keren. Ingatkan saya kalau terlalu lama ya Pak Nov. Enggak, Bu. Masih lama waktu kita, Bu. Oke, kalau ini di bagian bawah bagaimana? Ini untuk memutar Bapak Ibu kalau mau desainnya seperti ini. Nah, ini lebih bagus seperti ini. Nah, gini kan kurang bagus ya Pak Nov ya. Ini saya putar sehingga desainnya lebih Ya. Oke. Ini gelombangnya di sini.
Berarti nanti background yang belakang putih itu yang akan kita hilangkan ya, Bu Rahma? Iya, makanya memang harus manual. Jadi yang cuma kita tempeli desain cuma bagian atas, bagian bawah. Walaupun kiri kanan pun enggak masalah. Yang penting nanti apa namanya nih Pak, background aslinya nggak ketutup semua gitu. Sehingga bisa nanti kita hapus. Makanya bisa kita menggunakan Canva. Kemudian ini, nah ini saya geser ke bawah. Saya perbesar tahun ya. Oh, kenapa begini? Jadi ini di copy bukan diperbesar. Nah, ini kita perbesar nih ukurannya 38, yang ini juga 38. Oke, nah kita atur posisinya mengikuti lengkungan dari pita ini. Sama seperti tadi Bapak Ibu, saya klik 1945, kemudian saya klik efek, kita scroll ke bawah, lengkungan, klik, kemudian nanti ada lengkungan kita atur ke sebelah kiri. Ya, kita geser ke sebelah kiri. Begitu. Nah, kemudian kita sesuaikan nanti. Jadi seolah-olah nih tahunnya ini mendaki dia gini ya. Nah, mengikuti pitanya ini. Pitanya kita inikan dikit ke atas sehingga lebih apa namanya? Ada seninya. Lebih estetik. Estetik. Efek nih belum lengkung. Kita lengkung lagi ke bawah. Oke, kita ini begini. Itu buat lengkungan di Canva mudah sekali ya, Bu ya. Iya. Kalau di Photoshop itu sangat susah itu bikin melengkung-melengkung begitu. Iya, iya begitulah Pak. Ada susahnya, ada ininya juga ya. Iya, kalau di Canva ini saya lihat Ibu tadi tinggal geser-geser kan lengkungannya langsung berubah begitu ya. Betul. Bisa mengikuti. Oke. Nah, ini masih kurang lengkungnya, kita ini lagi. Kita putar ke sini. Oke. Nah, ininya kita geser 17 Agustusnya ke sini. Geser salah. Yang Agustusnya ini udah ketutup. Bisa gesernya. Ntar lagi sini. 17 Agustus. 17-nya kita geser ke atas. Ini kita ikuti lengkungannya begini. Wih, ini belum jadi aja udah kelihatan cakep ini Bu Rahma. Aduh, tersipu saya. Apalagi kalau diluangkan waktu 2 jam khusus untuk buat desain, Wah. Nah, oke, ini sementara Bapak Ibu. Kemudian di sini tinggal kita kasih slogan. Kebetulan saya udah searching di Google nih Pak Nov, slogan kita sekarang Indonesia apa ya kemarin? Pak saya cek. Ya, setiap tahun berubah-ubah ya Bu ya. Iya, saya lihat desain saya contekannya, takutnya nanti salah. Desain saya yang udah pernah itu apa ya Bu namanya itu? Tema ya, tema. Iya, kalau yang kemarin kan gitu ya. Kalau yang tahun kemarin kan pulih lebih cepat. Apa kemarinnya kayak gitulah ya. Kalau yang sekarang ini udah lupa, ada maju-majunya gitu. Maju terus maju. Nah, ini terus melaju untuk Indonesia maju. Yang Terus sudah melaju. Terus melaju untuk Indonesia maju. Kita kopas aja dulu dari atas. Nanti kita sesuaikan hurufnya. Terus melaju untuk Indonesia maju. Kalimatnya. Terus melaju untuk
Indonesia Maju. Keren slogannya. Saya baru dengar itu, Bu. Iya, saya karena ini mau bikin ini makanya cari-cari, takutnya salah. Ternyata udah berubah dari tahun kemarin gitu. Oke. Boleh nanti Bapak Ibu seandainya tulisannya mau divariasikan mungkin berbeda dengan di atas juga boleh. Ini sekedar contoh. Boleh, masih ada kira-kira mungkin yang mau kita tambahkan biar lebih semarak. Oke, saya tambahkan aja ini. Biar ada merdekanya sedikit, kita kasih satu elemen lagi biar semarak. Grafis lagi, kita lihat ke bawah. Nah ini, seperti tangan yang menggenggam bendera. Nih Pak Nov, biar lebih semangat. Banyak sekali pilihannya ke bawah. Saya pilih aja salah satu ini. Oke. Nah, kita tambahkan di sini sehingga lebih semarak. Ininya saya rasa geser ke sini. Ini tadi ke sini ya. Oke. Kemudian ininya kita taruh ke belakang. Kalau mau memindahkan ke bagian belakang, kita klik posisi ya Bapak Ibu. Kemudian klik bagian sebelah kirinya mundur. Tujuannya nanti gambar tangan kita itu berada di bagian gambar merah putihnya itu. Klik. Nah, sekarang sudah berada di belakang. Kita geser mungkin ke atas. Seperti ini. Atau mungkin ini mungkin kita geser ke atas sedikit, menyesuaikan. Ini juga. Nuansa merah putihnya. Majulah jaya. Iya, kita geser ke bawah dikit. Ini juga terus melaju. Kemudian ininya kita geser, ini geser dulu lah. Ininya kita kecil sedikit. Takutnya nanti Pak desain kita rame, terlalu besar, fotonya nggak bisa. Mukanya ketutupan sama 17. Iya, sama 17. Kita berkecil aja sedikit seperti ini mungkin. Oke, posisinya di tengah. Karena warnanya senada itu. Oke, ini kita geser lagi ke atas ini. Cantik. Oke. Nama sekolah sudah, ucapan sudah. Kemudian logo sekolah sudah. Tanggal sudah, kemudian slogan juga sudah. Nah, sepertinya sudah ready nih Pak Nov. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu, desain untuk frame Twibbon kita sudah selesai. Tinggal kita simpan, kita download dengan pengaturan hapus latar belakang. Nah, cara mendownloadnya adalah kita boleh gunakan ini, bagikan boleh. File ini juga boleh Bapak Ibu. Saya sering di sini. File, klik file, kemudian ada unduh. Nah, diunduh nanti jangan lupa ini di checklist atau dicentang. Latar belakang transparan. Oke, kemudian kalau sudah, kita klik unduh. Nah, desain kita nanti otomatis akan disimpan di komputer kita. Nah, itulah nanti yang akan kita upload ke aplikasi twib.id untuk dijadikan frame-nya Twibbon. Itu jatahnya Pak Nov nanti ya. Oke. Siap, Bu. Ya, nanti dikirim itu ya, Bu ya? Iya. WA ya? Iya, oke. Saya kirim ke sana nanti. Saya sini di-download tadi. Mana ya? Saya simpan. Oke, saya simpan di sini aja. Oh, frame ya. Frame Twibbon. Put RI. RI. Saya save. Nanti kita lihat bagaimana penampakannya. Lihat penampakannya. Kita klik di sini. Oke. Nah, nanti bagian yang transparan itu akan ini kelihatan hitam begitu. Seperti tampilan ini. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi bagian yang hitam ini adalah bagian transparan yang bisa kita masukkan foto begitu.
Bagus sekali, Bu. Ya, oke. Ini kalau udah seperti ini biasanya Bu Rahma siap-siap setiap ada event diminta kepala sekolah buat event. Iya, mudah-mudahan saya menang nanti Pak Noh. Amin, amin. Baik. Hadiahnya menarik loh ya. Iya, alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu simulasi cara membuat desain untuk frame Twibbon dengan menggunakan Canva saja. Kemudian saya kembalikan lagi kepada Pak Fitrianto. Terima kasih. Jangan lupa dikirim ya Bu ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Rama. Keren sekali. Jadi Bapak Ibu, intinya ketika kita membuat desain di Canva agar langsung transparan ya, itu background aslinya tidak boleh tertutup oleh gambar apapun. Diingat-ingat ya, ketika kita membuat desain di Canva mau langsung transparan itu tidak boleh ditutupi oleh gambar apapun. Nah, kenapa ketika kita membuat Twibbon ya, lalu kita masukkan ke Twibbon kok gambarnya nggak bisa masuk? Karena tadi ada gambar yang menutupi background aslinya dari Canva itu. Jadi itu syarat utama. Tetapi ada cara, seumpama kita sudah membuat desain, lalu desain itu ada tidak bisa transparan, maka kita pakai aplikasi ketiga atau aplikasi tambahan. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dalam membuat Twibbon. Selanjutnya yaitu memasukkan hasil desain dari Canva ke twib.id. Kepada Pak Nov kami persilahkan. Monggo. Terima kasih Pak An. Sebelum saya mulai ini Bu Rahma masih terkirim dengan mode JPEG Bu Rahma. Minta tolong dikirimkan ulang dengan ekstensi PNG ya. Ya nanti kita langsung pilihnya file Bu Rahma, ngirimnya file terus diambil filenya. Karena kalau kita ngirim ke hasil Canva ke WA langsung itu biasanya warnanya hitam sehingga nanti malah bukan transparan tapi hitam. Dia nah, auto kirimnya JPEG ya Pak ya? Ya. Langsung jadi JPEG. Ya, siap. Kirimnya harus bentuk file. Oke, sambil menunggu Bu Rahma nih mengirimkan file PNG-nya, saya ucapkan terima kasih dulu nih sama Pak Fitrianto, Pak An, dan Mas Dimas selaku marketing dari twib.id, juga SID ya. Dan Bu Rahma yang telah mendesain Twibbonnya dengan sangat luar biasa ya. Aura merah putihnya itu kayak itu Pak An. Kayak lagi benar-benar bergelora gitu ya. Merasakan benar-benar hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia itu benar-benar terasa seperti. Saya mohon izin nih belum bisa open kamera ya, sepertinya saya lagi agak ngumpet ini lagi di sekolah, jadi sinyalnya agak kurang bersahabat. Mudah-mudahan tidak mengurangi antusias teman-teman. Nah, ketika sudah didesain seperti yang disampaikan oleh Bu Rahma tadi, baik menggunakan Canva for Education ataupun menggunakan platform lain ya seperti Photoshop, mungkin kalau teman-teman hobi dengan Corel Draw mungkin silakan saja. Untuk twib.id ini tidak mempermasalahkan kita buatnya di mana gitu. Yang jelas ada memang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan desain tersebut, sehingga jangan sampai kita sudah capek-capek mendesain pas di-upload gagal gitu ya, error gitu. Biasanya seperti itu agak kesel gitu ya. Nah, saya izin share screen teman-teman. Saya akan coba buka dulu halaman dari twib.id-nya dulu. Izin share screen. Ini tampilan Google Meet-nya juga agak berubah ya Pak An ya. Tampilannya lebih
bagus nih sepertinya sekarang ini Google. Terlihat ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, berarti sekarang ini Pak An, auto dia per tab dia ya ini untuk kita kita men-share screen, dia auto langsung per tab. Kalau dulu kan ada bagikan seluruh layar nih, sekarang auto per tab nih. Oke, di sini teman-teman, kalau misalnya kita ingin masuk ke dalam alamat yang dimiliki oleh twip.id, kita bisa tinggal klik saja atau mengetikkan twip.id di web browser yang kita miliki ya. Seperti yang saya contohkan ini posisinya share screen sekarang dia auto langsung langsung ke tab, jadi tidak terlihat nih. Saya ketikkan twip.id ya, misal seperti ini, saya enterkan, maka kita akan diarahkan ke menu dashboard dari twip.id. Tampilannya seperti ini nih, tampilan awal dari twip.id tersebut. Ini adalah dashboard dari twip.id ketika teman-teman belum pernah memakai twip.id. Bisa langsung masuk kalau sudah punya akun, atau kalau belum punya akun silakan mendaftar terlebih dahulu. Cara daftarnya gampang sekali. Teman-teman tinggal klik saja di pojok kanan atas itu ada tulisan masuk atau daftar tuh ya. Kalau diklik, kita akan diarahkan untuk sebentar saya klik. Nanti kita akan diarahkan ke dalam menu login ya, atau untuk masuk ke dalam twip.id tersebut. Sebentar, ini sinyal saya kok sepertinya. Pak Nov? Ya, Bu Rama. Itu saya kirim ulang tadi gambar ini, desain yang tuh frame-nya. Coba lihat apakah masih belum transparan. Kalau belum, ini Pak Nov download aja, itu ada link Canva-nya saya share. Siap. Terima kasih Bu Rahma. Ini saya sedang coba masuk ke twip.id-nya dulu nih. Sinyal itu Pak Nov. Sinyalnya Pak Nov. Oke. Saya bantu share screen aja Pak Nov. Boleh Pak, silakan Pak. Tapi ini udah mulai terlihat nih Pak, sudah jadi. Sudah terlihat kan? Oke. Ini kayaknya udah mulai agak bisa nih. Di sini teman-teman kalau mengklik masuk atau daftar, itu ada pilihan seperti ini nih. Ini posisinya punya saya sudah pernah masuk ke twip.id ya. Jadi ada tampilan seperti ini, tinggal login atau masuk saja. Tapi kalau teman-teman belum pernah masuk atau belum pernah mendaftarkan akunnya ke twip.id, tinggal klik login di ini aja, login dengan Google ini, kemudian pilih salah satu akun yang memang teman-teman jadikan sebagai akun untuk twip.id, begitu ya. Artinya password dan juga email yang didaftarkan untuk twip.id tersebut itu ya sesuai dengan email yang kita login tadi, seperti itu. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman belum pernah membuat twipon menggunakan twip.id, mungkin di sini bagian sebelah sini ini masih kosong ya teman-teman ya. Masih kosong. Di sini ada tampilan kelola twipon, kemudian di bawahnya ada analitik ya. Analitik ini baru di launching nih oleh twip.id ini. Sama ada pengaturan file yang dibicarakan oleh Mas Dimas tadi. Kita bisa mengunggah gambarnya, belum sempat saya unggah gambarnya nih. Tuh, saya masukkan ke kelola twipon dulu untuk membuat. Nah, tadi kan sudah dikirimkan oleh Bu Rahma, saya coba download dulu ya.
yang dikirimkan oleh Bu Rahma tadi. Oke, oh Bu Rahma ini masih JPEG dia Bu Rahma. Saya coba download Di linknya aja. ya. Siap. Sebentar ya teman-teman, saya coba download terlebih dahulu nih untuk desain yang sudah dibuat oleh Bu Rahma tadi. Terus melaju untuk Indonesia maju, luar biasa. Slogannya sangat membangun. Oke, siap, sudah terdownload. Nah, teman-teman kalau mau buat Twibbon dengan menggunakan tweet.id itu gampang sekali. Langkah pertama, ketika sudah masuk dalam dashboard seperti ini, teman-teman pilih di pojok kanan ini ya, buat baru gitu ya. Buat baru, klik saja buat baru tersebut, maka akan tampil seperti ini, buat Twibbon baru gini ya, tampilan buat Twibbon baru. Yang pertama adalah mode unggah dulu ya, kita mengupload terlebih dahulu desain yang kita sudah buat untuk dimasukkan menjadi Twibbon di tweet.id. Nah, sebelum kami kriteria yang dibuat oleh tweet.id ini sebagai syarat ya ketika kita mau memasukkan desain tersebut ke tweet.id. Yang paling pertama itu adalah rasionya 1:1. Nah, itu ya. Rasionya 1:1. Kalau Bapak Ibu buat desain dengan rasio 1:1,1 aja atau 1,05 saja, itu tidak akan terupload di tweet.id ini. Jadi memang benar-benar 1:1. 1:1 yang dimaksud itu maksudnya sama persis ya. Misalnya seperti ini, ukuran yang disarankan tuh sebenarnya 1080 dikali 1080. Ini udah ukuran yang standar yang disarankan oleh tweet.id. Artinya dengan ukuran 1080 dikali 1080 ini, desain yang teman-teman buat itu tidak pecah ya. Tapi kalau desainnya itu walaupun dia ekstensinya PNG atau rasionya 1:1, tapi kalau cuman 80 dikali 80 khawatir nanti akan blur gitu ya, gambarnya blur gitu. Ketika kita sudah jadikan Twibbon, akan sayang sekali kita sudah capek-capek desain, sudah bagus, sudah estetik, sudah enak dilihat, ternyata blur gitu. Itu akan menghilangkan estetiknya lah dalam kita membuat Twibbon tersebut. Kemudian syarat kedua adalah ekstensi filenya harus .png. Nah, ini nggak boleh ditawar nih. Pak, saya bisanya cuma JPEG, JPG, SVG misalnya, nggak boleh. Pokoknya dia harus PNG karena memang PNG ini yang latar belakangnya itu bisa dihilangkan ya, seperti itu. Jadi memang harapan dari Twibbon atau tweet.id itu kan ada gambar yang latar belakangnya hilang, sehingga latar belakang itulah yang menjadi ruang atau tempat bagi kita untuk memasukkan foto kita sendiri. Sedangkan untuk desainnya itu kan sebagai bingkai ya, bukan sebagai foto utamanya begitu. Jadi yang pertama 1:1 rasionya, yang kedua .png. Yang ketiga itu gambar harus memiliki bagian transparan, yaitu tadi untuk PNG ya, artinya PNG selain dia .png, dia harus ada bagian yang transparan seperti itu. Kemudian ukuran maksimalnya 2048 KB, berarti 2 MB ya, 2 MB kalau kita buat dalam MB gitu. Jadi nggak boleh kalau desainnya itu misalnya 10 MB gitu ya, akan tidak terbaca oleh si tweet.id ini. Tapi mudah-mudahan nanti akan ada upgrade dari Mas Dimas mungkin biar lebih bagus. Tapi sebenarnya gambar yang sudah berukuran 2 MB itu sudah sangat bagus kok. Nah, kita akan coba contohkan bagaimana mengupload desain tersebut setelah kita membuat
dari yang punya Bu Rahma tadi ya. Kita klik saja unggah ini, kemudian kita biasanya akan diarahkan ke tampilan ini ya, tampilan drive apa namanya yang ada di komputer kita. Seperti ini, saya coba masuk. Tadi sudah saya input di satu tempat. Nah, ini saya sudah siapkan banyak Twibbon untuk kita praktek hari ini. Nah, ini yang dibuat oleh Bu Rahma tadi ya. SMPN 1 Pasaman nih. Sudah dalam bentuk PNG file dengan dimension 1080 dikali 1080. Dan size-nya 316 KB. Artinya sebelum kita upload itu kita lihat dulu nih apa namanya item tipenya apa, dimensinya berapa, terutama size-nya juga kita harus perhatikan. Kalau size-nya di atas 2048 ya kalau nggak salah tadi, itu tidak akan bisa terupload. Jadi harus teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Kalau sudah masuk dalam kriterianya twib.id, kita klik dan silakan open. Dan mudah-mudahan nah seperti ini. Ini apa namanya? Terupload ya, artinya ini udah ready nih, udah siap. Tapi kalau misalnya dia rasionya tidak 1:1, itu pasti akan ada notif warna merah error kalau tidak salah, itu seperti itu. Atau ukurannya lebih dari 2 MB itu akan tertolak, atau malah justru kita akan mengupload yang tidak PNG gitu, tidak PNG ya, bisa JPEG atau yang lainnya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini sudah terupload, berarti ini sudah memenuhi kriteria yang diminta oleh twib.id. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menamai si Twibbon tersebut sehingga eventnya itu masuk ya. Misal HUT RI ke berapa tadi? 78 ya Bu Rahma ya. HUT RI ke 78. Semarakkan lah gitu ya. Semarakkan HUT RI ke 78. Nanti untuk bahasanya silakan yang guru bahasa Indonesia nih dikoreksi nih, salah apa benar nih. Kemudian deskripsi juga wajib dimasukkan, teman-teman ya. Silakan dimasukkan dengan minimal maksimal ya, maksimal adalah 1000 kata ya, jangan sampai lebih dari 1000 kata. Silakan teman-teman tuliskan deskripsi yang kira-kira menggugah orang untuk bisa menggunakan Twibbon ini, tapi tidak dengan curhat ya. Kalau curhat nanti lebih dari 1000 nih. Gitu. Jadi kita misalnya, ayo kita meriahkan ya mungkin. Ayo kita meriahkan HUT RI ke 78 dengan menyebarkan dan membuat Twibbon yang keren habis, misalnya seperti itu ya. Kalau itu bahasanya bahasa ini, kalau bisa bahasanya itu bahasa ini ya, ajakan ya, sehingga orang ketika membuka itu tergugah untuk wah ini bagus nih gitu kan. Saya suka dengan apa namanya bahasa yang di situ. Misalnya tambahkan misalnya slogannya tadi ya, saya lupa tuh slogannya. Bentar saya cek dulu di kolom chat, sepertinya tadi saya ketikkan terus melaju untuk Indonesia maju. Oke, kita masukkan di sini. Terus melaju untuk Indonesia maju, masih 122, tidak mencapai 1000 nih ya, artinya bisa terpakai. Nah, di sini ada setelah deskripsi kita masukkan Twibbon tag ya. Artinya di sini fungsinya untuk ketika orang pengen mencari Twibbon yang serupa, orang ingin menggunakan Twibbon yang serupa dengan tema tersebut, dia akan lebih mudah dalam mencarinya. Misalnya HUT RI, misalnya gitu ya, atau HUT spasi RI gitu ya. Tidak boleh ada spasi ya. HUT strip RI mungkin ya, seperti itu. Jadi tidak boleh ada spasi ini. HUT RI ke 78 misalnya ya. Untuk tag-tag seperti itu silakanlah. Twibbon seperti ini. Misalnya teman-teman bisa masukkan berbagai tag yang kira-kira akan mempermudah orang dalam mencari
Twibbon yang kita desain. Sebenarnya tag ini bisa kita nonaktifkan juga ya, tapi akan lebih bagus kalau kita aktifkan sehingga ini akan mempermudah orang lain dalam menggunakan Twibbon yang kita buat. Nah, kalau sudah diisi semua, sudah menurut teman-teman ini sudah bagus, tinggal disimpan perubahan. Simpan perubahan. Oke, sukses buat Twibbon. Nih, dia otomatis akan langsung masuk ke dalam list Twibbon yang kita miliki. Misalnya saya cek di sini Twibbonku, gini ya, otomatis dia akan muncul tampilan-tampilan Twibbon yang sudah kita buat. Nah, di tampilan Twibbon ini tidak mesti ketika sudah kita simpan terus ini tidak bisa diedit ya. Ini bisa kita edit dengan cara mengklik pensil yang ada di pojok kanannya ini, kita klik saja untuk mengedit, merubah nama, deskripsinya atau menambah apa ya, desain-desain yang lain seperti itu ya. Dengan maksimal yang diberikan oleh si twib.id ini itu maksimal 10 desain. Nah, itu kalau teman-teman punya desain yang banyak, dimasukkan semua tuh sebanyak 10 desain tuh akan sangat bermanfaat sekali ya. Nah, misal seperti itu, saya akan coba simpan perubahan. Nah, untuk menyebarluaskan atau men-share si twib.id ini, teman-teman bisa pilih di bagian bawah nih ya, s.id/1mikn gitu ya. Kita klik saja, maka dia akan tersalin. Nah, saya coba kirimkan ke kolom chat sehingga teman-teman nanti bisa langsung buat nih Twibbon yang kita gunakan seperti itu ya. Nah, kita coba praktekkan lah ya. Kita praktekkan untuk kira-kira masih ada waktunya nggak nih Pak An untuk mempraktekkan, atau kita langsung ke praktek yang lain saja ya. Nanti teman-teman mungkin kalau untuk mempraktekkan cara masukin fotonya sangat mudah ya. Sudah bisa lah ya gitu ya. Kita coba langsung ke menambah atau mengedit desain yang lain. Caranya teman-teman pastikan mana yang memang mau ditambah ya, seperti itu. Lihat di pojok kanan atas itu ada gambar pensil, silakan dipilih ya. Kemudian kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, di sini saya akan coba untuk mengunggah desain lain ya, seperti itu. Saya akan coba unggah desain lain. Saya klik desainnya, saya pilih desainnya yaitu yang bagian ini, PPDB, desain ini untuk PPDB. Ini transparannya belum saya buat transparan ya, sehingga kemungkinan akan ditolak, pasti akan ditolak gitu. Saya akan contohkan bagaimana posisinya ketika dia tidak transparan. Saya open. Nah, gambar harus memiliki bagian transparan. Nah, jadi si gambar tersebut PPDB tadi itu terdetek tidak ada transparannya, sehingga tidak ada ruang untuk orang lain bisa memasukkan fotonya ke situ. Makanya kita harus buang dulu tuh atau buat transparannya dengan cara kita menggunakan PNG Tools ya lah, yang gratis, yang gampang gitu ya. Saya coba hentikan share screen terlebih dahulu. Oh, ini ternyata ada pilihannya di atas Pak An. Saya ternyata karena tersembunyi ya, sudah tampilannya berbeda, jadi kaget nih lihat Google Meet-nya agak berbeda. Nah, ini teman-teman ya, saya biasanya kalau dapat dari Pak An nih ilmunya nih, kalau misalnya ada gambar mau dibuang transparannya, tinggal ketikkan saja di URL web browser yang teman-teman punyai ya, silakan ketik PNG Tools gitu ya, tools seperti ini, PNG Tools, kemudian tekan enter, maka dia akan diarahkan ke onlinepngtools.com gitu ya.
silakan pilih make a PNG transparent, klik saja yang paling atas, biasanya dia yang paling populer. Nah, tampilannya seperti ini. We create a cloud browser gitu, PNG, klik a color ya. Tinggal kita memilih di sini desain yang mau kita hilangkan PNG-nya, seperti itu. Klik saja di bagian sebelah sininya, klik here to select, ya, klik, berarti kita memilih tadi PPDB ini ya, yang belum ada transparannya tadi, tinggal kita klik Twibbon yang tanpa transparan tersebut, kemudian kita open. Nah, tampilannya seperti ini. Di bagian sini adalah tampilan awal dari PNG yang belum kita hilangkan transparannya, dan di sini di bagian sebelah kanan adalah PNG yang sudah kita hilangkan transparannya, gitu ya. Dia biasanya otomatis akan mendetek warna putih biasanya yang akan selalu dihilangkan. Contohnya seperti ini. Dia otomatis akan mendetek si warna putih ini untuk hilang. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa warna itu salah, warna itu bukan warna itu yang akan ditransparankan, silakan teman-teman arahkan kursornya ke bagian sebelah kiri yang desain awal PNG yang awal. Itu pilih warna yang memang diminta untuk dihilangkan. Misal saya contohkan di tulisan info ini, I'm ready for PPDB ini, warna merah. Saya klik, otomatis yang akan transparan itu ya ini nih, yang bagian PPDB-nya gitu. Bukan yang warna putihnya. Warna putihnya bisa teman-teman lihat tidak transparan ya. Membedakan antara transparan atau tidaknya, bisa teman-teman lihat ada semacam bayangan catur di belakangnya ya, ada warna kotak-kotak catur tuh, itu menandakan bahwa dia transparan. Karena kita yang akan ditransparankan adalah bagian sebelah putih ini yang memang kita buat bingkainya seperti ini, kita akan klik di bagian putih ini, otomatis dia transparannya di bagian ini, bingkai ini. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa save as, kemudian pilih menu download. Nah, di sini ada tampilan biasa lah ya untuk install atau premium upgrade. Kalau kita masih pakai yang free, silakan langsung download saja. Kita akan diminta untuk menunggu 10 detik, tidak terlalu lama, untuk harga gratis. 10 detik ya sudah jadi, otomatis dia akan tersimpan di kalau di saya ini biasanya di sini. Kalau teman-teman pakai download manager biasanya di bawah sini ya. Itu biasanya kebiasaan dari teman-teman aja sih, seperti itu. Nah, ini saya akan copy dulu ke bagian Twibbon tadi biar enak gitu ya. Enak mencarinya. Oke, transparannya sudah kita buat. Saya kembali ke bagian menu Twibbonnya tadi. Saya klik unggah lagi. Kemudian di sini ada dua ya, ada dua Twibbon yang pertama ini, yang pertama adalah ini yang belum ada transparannya, dan yang kedua adalah ini output dari online transparan PNG tool ini ya. Saya pilih yang ini karena ini yang sudah transparan. Oke, saya pilih open. Otomatis kalau dia dalam tahap loading seperti ini biasanya sih auto jadi gitu ya. Seperti ini. Ini baru dua nih, saya mau tambahin lagi nih. Ini apa nih? Back to school. Coba. Ini posisinya sudah transparan semua ya. Saya buat sampai seadanya di sinilah ya yang saya sudah sediakan. Walaupun ini acak-acakan nih, ada PPDB, ada HUT. Ini hanya sekedar contoh ya teman-teman. Ada apa namanya? Idul Fitri juga nih, Idul Adha. Kalau sudah dia dalam bentuk PNG dan dia transparan, ini gampang teman-teman, tinggal diklik-klik aja pokoknya gitu ya. Dan pastikan dia rasionya 1:1. Itu kata kuncinya ada di situ. Kebanyakan kita buat desain itu dia rasionya tidak 1:1 begitu. Ada lebih sedikit saja, maka itu akan terbaca oleh sistem tidak 1:1. Oke, sepertinya masih ada nih. Saya maksimalkan ya apaan ya.
Jadi 1, 2, 3, 4, 9 mungkin Pak An. 9 desain yang kita masukkan. Dan batas maksimalnya 10. Kalau teman-teman punya 10 Twibbon, silakan desainnya masukkan. Tapi ini hanya sekedar contoh ya teman-teman ya. Ini kan posisinya temanya tidak sama nih. Ada yang HUT RI, ada yang PPDB. Ini saya hanya mencontohkan bagaimana Twib.id ini bisa memberikan ruang bagi teman-teman untuk bisa membuat desain sebanyak-banyaknya atau sebanyak 10 dan dibuatkan dalam satu Twibbon gitu. Pada dasarnya harus satu tema sih harusnya, jangan acak-acakan seperti ini. Kalau dia HUT RI semua seperti itu. Jadi memang ini hanya sekedar saya mencontohkan. Kalau sudah diupload seperti ini jangan lupa simpan perubahan ya, karena di Twib.id ini belum mengcover auto save. Jadi harus disimpan. Kita cek kembali. Cek selama ya? Selama. Bentar lagi. Kita cek seperti ini. 9 nih, sudah 9 yang masuk. Dan mungkin teman-teman tinggal klik ini ya, s.id/1mikn atau yang sudah kita share di kolom chat tuh, chat Google Meet. Sudah bisa membuat Twibbon, bisa memilih Twibbon yang diinginkan. Nah, seperti itu. Yang bisa saya sampaikan ya Pak An ya, dan teman-teman, kurang dan lebih mohon maaf. Saya kembalikan kembali ke Pak Anton ya. Silakan Pak An. Oke, terima kasih Pak Nov. Jadi teman-teman, ini memang ketika kita membuat Twibbon biasanya menggunakan Canva itu ada banyak sekali frame yang sudah terbuat, sudah terbentuk. Tapi ketika kita download itu tidak transparan. Nah, ini yang bisa kita lakukan itu ada cara seperti Pak Nov pakai PNG Tool. Kalau saya itu lebih seneng pakai HP ya. Jadi saya download pakai HP. Lalu saya hapus menggunakan namanya eraser background. Artinya aplikasi ketiga ini memang bisa membantu kita untuk membuat transparan. Nah, setelah transparan baru kita masukkan ke dalam Twib.id. Dan Twib.id pun pakai HP pun mudah sekali Bapak Ibu. Jadi Twib.id ini lebih simple kalau melihat aplikasinya, cara memasukkan Twibbonnya juga simple, tidak sulit gitu ya. Jadi nanti tinggal diambil linknya. Nah, di sini saya menyampaikan lagi di Twib.id itu ada link s.id ya, ada link s.id yang sudah singkat. Tetapi kadang kita ingin membuat link itu menjadi sesuai yang kita inginkan. Nah, ini akan saya praktekkan sedikit, menambah sedikit ya, menambah sedikit. Bagaimana sih cara kita untuk membuat link itu bisa kita pendekkan. Nah, menggunakan namanya s.id Bapak Ibu. Saya izin berbagi layar. Nah, udah kelihatan Pak Nov? Nah, ketika kita sudah membuka seperti ini Bapak Ibu, teman-teman semua ya, ini ada link s.id yang sudah singkat gitu ya. Ketika kita share link, kita copy linknya, ini juga linknya adalah s.id. Nah, ketika link s.id ini kita mau pendekkan lagi atau kita sesuaikan dengan kata-kata yang kita inginkan, itu tidak bisa. Nah, bagaimana cara mengambil linknya? Kita ambil link yang di atas ini, Bu. Yang di atas ini kita copy ya, kita copy, lalu kita menuju ke s.id. S.id ini sering yang ditanyakan oleh teman-teman, bagaimana cara merubah link s.id yang ada di Twib gitu ya. Caranya ketika kita membuka link ini gitu ya, link Twibbon ini, yang di copy itu yang di atas ini linknya. Ini kita copy, lalu kita masukkan ke s.id ya. Kita masuk ke s.id. Kita masuk.
Saya masuk pakai Google ya, sama s.id dengan tweep.id itu caranya sama. Karena ini satu perusahaan ya. Nah, di sini kita buat tautan. Saya senangnya lewat tautan sini, Bapak Ibu. Kita pastekan di sini, kita singkatkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengedit sesuai keinginan kita. Nah, ini kita edit. Ya, sesuaikan. Oh, tadi Twibbon apa ya? Twibbon SD 1 Kedung Dawa atau kegiatan sekolah. Nah, kita save. Nah, ternyata sudah digunakan. Oke lah. Kegiatan SD 1. Nah, ini kita save. Sudah juga. Twibbon. Kita save. Nah, ini sudah berubah. Nah, Twibbon SD 1 Kedung Dawa Kudus. Ini link ini yang bisa kita share. Artinya link yang tadi di s.id itu kan linknya benar pendek, tapi kadang kita pengen linknya itu sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Nah, caranya kita perpendek atau kita edit di s.id. Ini yang sering ditanya oleh teman-teman, bagaimana cara merubah linknya. Yang di copy linknya adalah yang di atas ya, Bapak, yang ada di box atas ini. Ini yang di copy, dimasukkan ke SID untuk dipendekkan. Mungkin itu tambahan dari saya. Selanjutnya, teman-teman, ini ada dari Mas Dimas lagi. Selanjutnya untuk kompetisi Twip. Nanti insya Allah mungkin ini ya Mas Dimas. Kita sampai bulan Agustus, artinya kita nanti pengumumannya di bulan Agustus. Nanti ketika ada kegiatan Twip lagi bisa diikutkan dalam kompetisi atau nanti boleh di-share di grup manapun ya Mas Dimas ya untuk kegiatan ini. Monggo Mas Dimas, saya persilakan. Oke. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan dulu ya yang mungkin bisa saya jawab ya. Siap. Ini ada Bu Hafsa yang ingin langsung bertanya. Monggo Bu Hafsa. Absen tidak bisa diakses Pak An, kata teman-teman. Ya. Oke, monggo Bu Hafsa, tidak ada pertanyaan yang langsung mau disampaikan? Tidak ada Mas Dimas. Langsung dulu aja nanti kalau ada. Bu Wulan Widari, monggo Bu Wulan. Baik, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya, biasanya ada batas maksimal kalau akun basic sama akun yang berbayar. Nah, mungkin tadi saya ketinggalan dan lain sebagainya. Mohon pencerahan. Terima kasih. Oke, mungkin langsung dijawab ya satu pertanyaannya. Untuk tweep.id itu kita tidak ada batasan untuk saat ini ya, tidak ada batasan. Jadi untuk akun ya tidak ada batasan, bisa membuat campaign atau frame Twibbon gitu ya, atau Twibbonnya itu bebas sebenarnya, bebas. Tetapi untuk satu campaign atau satu Twibbon itu hanya bisa maksimal itu 10 varian seperti itu. Jadi untuk bikin Twibbonnya sendiri atau bikin campaignnya sendiri itu bisa banyak gitu ya, bisa banyak. Tetapi kalau untuk satu campaignnya sendiri ya, kalau kita lihat di platform-platform lain kan mungkin satu campaign itu satu frame ya. Nah, sedangkan kalau di tweep.id ini satu campaign itu bisa untuk bisa sampai 10 varian gitu, 10 frame seperti itu. Baik.
Oke, mungkin saya juga baca ya pertanyaan di sini ya. Apakah hanya 10 desain Twibbon yang dapat kita share di tweet? Nah, ini memang untuk 10 desain ini hanya untuk dibatasi di dalam satu campaign. Di dalam satu campaign ya, kita sebutnya campaign gitu ya. Di dalam satu campaign itu bisa hingga 10 varian desain, varian frame gitu. Tetapi untuk campaignnya sendiri itu tidak dibatasi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup kayaknya enggak ada. Oke. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan di kompetisi ya. Nah, ini kita ada kompetisi, jadi ini saya present ya. Oke. Nah, kompetisi ini tagline-nya ya, kamu bertweet. Nah, kamu bertweet, kampanye mudah bersama tweet.id. Nah, kompetisi ini seperti apa? Nah, kompetisi tweet ini kita akan jalankan untuk 1 bulan ini. 1 bulan ini dengan periode kompetisi di 13 Juni 2023 ya, sampai 13 Juli 2023, dan untuk pengumuman pemenangnya itu di 17 Juli. Nah, jadi ini kompetisi ini berlaku untuk umum. Namun ada yang spesial dari kelas ini adalah kompetisi ini hanya akan kita publikasikan 2 minggu setelah webinar ini, gitu. Nah, caranya gimana untuk mengikuti kompetisi ini? Yang pertama, kita buat akun di tweet.id, kemudian kita membuat frame di Canva. Ini sebenarnya untuk membuat frame ini bisa pakai aplikasi apa aja ya. Tapi karena di kelas ini juga kita menginformasikan untuk pembuatan frame-nya itu di Canva, jadi kita infokan untuk membuat frame di Canva. Kemudian buat Twibbon itu udah buat campaign atau kampanye Twibbon dan upload frame-nya di tweet.id seperti itu. Kemudian follow sosial media di instagram.com/tweet.id dan semua sosial media s.id/sosial media. Nah, kemudian yang kelima adalah isi data diri di form di s.id/kamu bertweet. Nah, ini linknya ya, s.id kamu bertweet. Nanti akan saya tampilkan juga linknya. Nah, ini tata caranya ini ada nomor 4 ya. Terutama juga di nomor 4 itu ada follow sosial media, karena nanti kita ada kewajiban untuk posting di sosial media. Nah, yang pertama kita akan infokan dulu ini kriteria Twibbon itu seperti apa. Nah, tema Twibbon itu yang pasti yang trendy, fresh dan sesuai dengan fungsinya. Nah, fungsinya ini yang tadi di kelas Pak Novia ya, yang kita beberapa kali kita mention tentang transparansi, karena memang di Twibbon sendiri transparansi itu bagian dari Twibbon gitu. Kalau nggak ada transparansinya untuk menaruh foto, nanti pengguna atau pengguna frame yang kalian upload di tweet.id itu jadi nggak bisa dipakai gitu. Twibbon ini jadi nggak bisa dipakai untuk user-user kalian gitu. Nah, makanya salah satu poin yang paling dasar kalau misalnya nggak ada transparansi, nanti itu kita diskualifikasikan. Walaupun desainnya bagus gitu ya, kalau dia tidak bisa dipakai sebagai Twibbon, tidak ketika kita upload foto kemudian fotonya tidak muncul, itu kita diskualifikasi. Kemudian buat desain Twibbon yang semenarik mungkin tadi ya. Kemudian di Twibbon tidak boleh mengandung sara dan ketidakpatutan di masyarakat, serta ya Twibbon tidak plagiat dan murni hasil buatan sendiri. Nah, mungkin banyak juga katakan ini beberapa pertanyaan, Twibbonnya ini temanya apa gitu. Pokoknya temanya itu apa aja, bisa dari hari perayaan gitu ya, atau hari ulang tahun sebuah organisasi. Yang paling penting adalah tema untuk kriteria di Twibbon ini adalah desainnya itu memang menarik, memang tuh bisa dibilang ini keren banget gitu. Walaupun sebenarnya
kebanyak lah ya. Tribun itu ada banyak dan ya 11-12 lah bisa kita bilang. Nah, tapi kalau itu memang dibuat yang menonjol, bagus gitu ya, kemudian berfungsi gitu ya, ya itu akan jadi nilai. Nah, untuk bisa menang di kompetisi ini, yang pertama itu kita harus desain tribun itu menarik sesuai dengan fungsinya. Nah, ini selain juga menarik tadi tampil, kemudian harus sesuai dengan fungsinya juga. Ketika kita memang ada organisasi yang punya katakan acara, kegiatan gitu ya, nah itu juga bisa kita nilai sebagai sesuai dengan fungsinya. Kemudian menyebarkan link Twibbon di media sosial yang kamu miliki ya, seperti di Instagram, Facebook dan lain-lain. Dan ini penyebaran ini ada yang wajib untuk posting Twibbonnya di Instagram dan di tag ke twib.id, karena ini kita membutuhkan ini ya, tag ini supaya kita tahu kalau frame tersebut mengikuti kompetisi gitu. Kemudian yang keempat, wajib follow Instagram di twib.id dan home.s.id. Ini karena kita akan menginformasikan pemenangnya itu di sosial media twib.id. Nah, untuk info lebih lanjutnya kita bisa mengunjungin s.id/kamu bertweet. Nah, s.id kamu bertweet ini kalau kita aksesnya seperti ini ya tampilannya. Kemudian ada syarat dan ketentuan seperti yang tadi sudah saya informasikan. Nah, kemudian daftarnya di link di sini ya. Jadi setelah mengakses s.id/kamu bertweet, nah, kemudian harus buka akses ini formnya di pendaftaran di sini. Nah, ini formnya, masukin nama, masukin email akun twib.id, kemudian masukin link Twibbon yang sudah diupload di twib.id. Setelah itu kalau udah follow sosial media Instagram ya twib.id dan home.id, drop username-nya di sini. Kemudian masukkan link postingan Instagram yang sudah yang upload Twibbon yang dibikin ya, yang diikut sertakan kompetisi, kemudian yang sudah di tag ke akun @twib.id. Nah, ini masukin link postingannya. Setelah itu kalau misalnya ada sosial media lain, misalnya Instagram, Facebook, Twitter, TikTok gitu ya, ini tidak wajib, tetapi kalau misalnya sudah diupload juga, katakan di Facebook, ya, beberapa dapat informasi nih saya kalau memang banyak yang rame ya di Facebook nih, terutama pendidik dan guru-guru gitu ya, banyak di Facebook. Nah, kalau misalnya di-share juga di Facebook, itu bisa dapat katakan ya ekstra poin tambahan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, menangnya dapat apa nih? Gitu ya. Oke, mohon maaf ini ada sedikit error. Pemenangnya apa nih? Nah, pemenangnya untuk 3 desain terbaik akan dipilih sebagai pemenang dengan hadiah saldo kartu elektronik senilai 200.000 dan 1 set merchandise eksklusif. Nah, ini merchandise ini yang nggak akan ditemuin di mana-mana gitu ya, kecuali dari kompetisi lomba yang diadakan twib.id, s.id, seperti itu. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Nah, silakan Bapak Ibu semua teman-teman. Artinya kegiatan ini ternyata dari twib.id langsung itu mengadakan kompetisi membuat Twibbon seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa belajar membuat Twibbon yang menarik, yang bagus gitu ya. Dapat hadiah pula. Wow, ini keren teman-teman. Karena jarang sekali kita webinar dapat sertifikat, dapat ini itu dan sebagainya. Artinya silakan isi daftar hadir, Bapak Ibu akan dapat sertifikat webinar. Dan juga ikuti lombanya. Saya yakin hadiahnya sangat menarik. Ini yang sudah pernah mendapatkan ada 3 orang yang sebelumnya ya. Itu hadiahnya wow banget gitu ya. Ada kaos, ada dan sebagainya. Sangat luar biasa.
dari Tweep.id ini benar-benar apa ya, melaunching Tweep.id ini dengan apa ya, mengajak teman-teman untuk membuat Tweebon yang menarik. Di sini Tweebonnya tidak harus tentang sekolah ya, artinya semua bisa dibuat. Mungkin Pak, saya boleh enggak buat Tweebon tentang Sumpah Pemuda? Boleh. Artinya tidak harus yang sekarang, tapi nanti, untuk nanti pun boleh. Saya mau buat Tweebon untuk kegiatan sekolah saya, untuk kegiatan komunitas saya, boleh. Artinya semuanya bisa untuk berlomba atau berkompetisi di kegiatan ini dengan syarat yang sudah disampaikan oleh Mas Dimas tentunya. Mungkin itu dari Mas Dimas. Kami ada pertanyaan lagi. Apakah satu orang satu desain Tweebon saja atau boleh 10 varian desain dalam satu frame? Jawab. Monggo Mas Dimas. Saya mencoba menjawab ya. Kalau untuk sebaiknya diupload di kampanye yang berbeda atau di Tweebon yang berbeda. Jadi untuk kompetisi ini sebaiknya satu link itu untuk satu frame. Satu frame. Okay. Tetapi kita bisa submit ya, atau kita bisa submit sebanyak-banyaknya di kompetisi ini. Tetapi sekali submit itu linknya harus berbeda kan gitu. Dan betul, kita share di sosial media juga pastinya linknya berbeda kan. Betul. Oke. Kita hanya akan menilai yang ada di link tersebut. Gitu. Berarti dalam satu link cukup satu frame atau satu Tweebon aja, lalu boleh mengirimkan sebanyak-banyaknya Tweebon. Artinya semakin banyak kita mengirim, semakin besar pula kesempatan kita untuk menjadi pemenang. Gitu ya Mas Dimas ya? Betul. Namun kalau dia sudah katakan dari desainnya itu dia sudah menang, dalam arti ini kan dipilih 3 desain terbaik ya. Ya. Nah kalau dia itu katakan menang di 2 desain misal gitu ya, dia hanya akan dinilai sebagai satu pemenang saja. Yang artinya tetap kita akan memilih 3 dari pemenangnya itu 3 orang yang berbeda seperti itu. Betul. Berarti nanti kalau desainnya menang 3-3-nya bagus semua itu, kita ambil yang terbaik ya Mas Dimas ya. Betul. Dari satu orang itu. Baik. Oke, wah tepat jam 3 ini Mas Dimas. Oke, untuk silakan untuk mengisi feedback. Saya ketikkan di kolom chat Bapak Ibu feedback ke Tweep.id ya. Ya, ini untuk ya kita mohon juga bantuannya untuk mengisi form feedback untuk kita dari form feedback ini yang akan kita untuk apa ya kelas berikutnya lah gitu ya, untuk perbaikan di improvement di kelas-kelas sebelumnya setelah ini gitu. Oke, untuk link feedback silakan Bapak Ibu isi. Ini dari Tweep.id-nya. Kalau yang tadi dari komunitas. Kalau dari komunitas untuk dapetin sertifikat ya? Ya, daftar hadir dan ini. Ini sudah saya pokoknya ngisi daftar hadir langsung dapat sertifikat. Silakan dicek di emailnya. Karena link ini tidak saya share lagi di grup Bapak Ibu. Jadi kalau daftar hadir biasanya saya share hanya di Meet. Jadi kalau silakan sebelum saya tutup di copy dulu, ditaruh di WA atau di mana monggo. Tapi karena gini, link ini ketika nanti ngisi lagi itu bisa jadi kegiatan lain gitu ya. Jadi satu hari satu sertifikat ini. Jadi untuk sertifikat selalu akan berubah. Karena kadang saya linknya itu sebenarnya satu ya. Satu link untuk absen dalam kegiatan saya itu terus-menerus. Artinya nanti kalau ada kegiatan lagi, sertifikatnya bisa berubah lagi seperti itu. Dan akan saya buka di kegiatan berikutnya. Ini jangan lupa nanti malam kita juga ada kelas s.id Bapak Ibu dengan GCE Banten. Dengan nanti akan saya share di grup Tweep maupun belajar bersama s.id.
nanti malam jam 7 kita ada kelas bersama S.id. Artinya tweep.id dan S.id ini saudara apa? sangat luar biasa. Link absensi tidak bisa dibuka, bisa. Mungkin ini https s.id absensi bebas 8. Insya Allah nanti malam ketemu dengan GCI Banten, Pak. Saya juga ikut dari GCI Banten ini, Pak, ya, Pak. Dari GCI Banten nanti malam kita ada mampir kelas ke rumah kami, Pak. Iya, betul sekali Pak Mutakin. Jadi nanti memang sebenarnya hari ini jam 13 ternyata kita bersamaan hari, cuma beda jam aja. Jadi kemarin dengan GCI Banten. Mungkin nanti untuk kegiatan berikutnya Bapak Ibu di tweep.id nanti kita sampaikan lagi dengan komunitas-komunitas yang lain juga. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, teman-teman semua dalam mempromosikan kegiatan yang ada di sekolah, komunitas maupun di kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dari Sahabat Guru Hebat dan Pak Nof dari Assembler Edu Lampung beserta narasumber Bu Rahma, Mas Dimas, mohon maaf yang sebesarnya. Kami akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum keluar dari Meet, Bapak Ibu bisa membuka foto kameranya untuk foto. Ya. Untuk membuka kameranya. Setelah itu baru boleh. Oke. Saya screenshot Bapak Ibu.